Baik, sebelum acaranya dimulai, maka kami informasikan juga untuk audio dan videonya. Mohon untuk audio di-on-kan dan video di-on-kan dan audio di-off-kan. Dan untuk para peserta diperbolehkan untuk makan dan minum, namun audionya di-off-kan agar tidak seperti video ASMR. Anda makan, suaranya kedengaran. Dan untuk para peserta menggunakan pakaian rapi, bebas, dan sopan. Terima kasih. Baik, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung di acara webinar sosialisasi nafza untuk generasi sehat dan bahagia. Yang kami hormati Ibu Nela Widya Astuti, SOS MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang kami hormati para narasumber dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur atas kehadirat Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di siang hari ini. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara webinar ini, khususnya pemaparan materi terkait dengan nafza. Meskipun dilaksanakan dengan keadaan pandemik, namun tidak menyurutkan semangat dan langkah kita untuk mengikuti acara webinar dengan tema sosialisasi nafza untuk generasi sehat dan bahagia. Semoga webinar ini memberikan insight-insight baru dan awareness untuk menjaga generasi yang mendatang dari efek buruk nafza. Dengan antusias sekali, pada kesempatan siang hari ini, saya, Agung Praja Septian, yang tentunya akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Baik, sebelum dilanjutkannya acara, izinkan saya untuk membacakan susunan rangkaian acara. Yang pertama, pembukaan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian materi tentang pengenalan dan jenis macam-macam nafza. Yang ketiga, yaitu penyampaian materi tentang pengaruh bahaya tentang narkoba. Dan yang keempat yaitu penyampaian materi tentang produktivitas dan kreativitas tanpa narkoba. Dan yang selanjutnya sesi tanya jawab dan penutupan. Baik, sebelum dilanjutkannya acara, saya ingin tahu apa motivasi Akang dan Teteh untuk mengikuti acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Silakan Kang Anggriawan, kira-kira apa motivasi Anda untuk mengikuti acara webinar pada kesempatan siang hari ini? Silakan Kang Anggriawan. Oh, sepertinya tidak ada. Untuk Kang Parangpari, boleh kira-kira apa motivasi Anda untuk mengikuti acara kesempatan hari ini? Oh iya, baik. Motivasi saya karena ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu nafza. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Farhan. Wah, luar biasa sekali ya. Kebetulan ada Teh Cecilia. Boleh Teh Cecilia, kira-kira apa motivasi Anda untuk mengikuti acara webinar pada kesempatan siang hari ini? Oh, sepertinya tidak ada. Boleh Teh Lisa, kira-kira apa motivasi Anda untuk mengikuti acara webinar pada kesempatan siang hari ini? Silakan Teh Lisa. Topiknya menarik dan kebetulan lagi senggang juga, jadi mau ikut aja. Baik, terima kasih Teh Lisa. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi pengenalan dan jenis-jenis macam nafza oleh Kang Rizik. Silakan Kang Rizik. Baik, terima kasih Kang Agung untuk waktunya yang telah memberikan saya untuk menjelaskan materi pertama ini. Materi pertama ini kita akan membahas tentang definisi dan jenis-jenis nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza ini sama saja ya dengan narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi intinya nafza atau narkoba ini meliputi berbagai macam zat kimia atau obat, bisa yang alami atau sintetik, yang dimana kalau digunakan bisa membuat ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik tubuh si pemakainya. Nafza yang bersifat alami artinya yang diekstrak langsung dari tumbuhan, contohnya seperti ganja yang berasal dari tumbuhan cannabis sativa. Sementara itu, nafza sintetik atau buatan ini yang dibuat oleh manusia, contohnya seperti ekstasi atau sabu-sabu. Nah,
Nafza itu kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Terus apa sih perbedaan dari ketiga ini? Perbedaan dari narkotika dari ketiga ini, yang pertama narkotika itu lebih mempengaruhi terhadap fisik si pemakainya. Jadi kayak hilang kesadaran atau rasa sakit. Contohnya dari kokain yang diekstrak dari tanaman koka. Terus ada opium yang diekstrak dari tanaman kopi. Lanjut ke psikotropika. Jadi kalau psikotropika itu sifatnya psikoaktif. Artinya lebih ke mengganggu pikiran atau mental pemakainya. Maka psikotropika ini bisa menyebabkan perubahan perilaku si pemakainya. Contohnya seperti sabu-sabu dan amfetamin. Nah, kalau yang terakhir ini yaitu zat adiktif. Ini merupakan selain dari narkotika dan juga psikotropika, tetapi masih bisa membuat ketergantungan kepada si pemakainya. Ya, contohnya alkohol dan nikotin yang ada dalam rokok. Nah, jadi itu ya perbedaan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis nafza. Kita mulai dari jenis-jenis nafza berdasarkan efeknya. Nah, yang pertama ada stimulan. Stimulan ini efeknya meningkatkan aktivitas tubuh secara tidak normal. Beberapa di antaranya dengan cara meningkatkan dari neurotransmitter dopamin, sehingga otak terus terstimulasi untuk beraktivitas. Terus stimulan ini juga akan memperkuat aktivitas saraf simpatik. Nah, akibat dari ini apa? Si pemakainya akan mengalami peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Terus bakal sulit tidur, akan merasakan perasaan bahagia yang semu, dan juga akan merasa bersemangat walaupun tubuhnya sangat lemah. Dan contoh dari stimulan itu yaitu ada kokain, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan kafein. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada depresan. Depresan ini akan menyebabkan penurunan dari aktivitas tubuh. Salah satu caranya dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter GABA. Nah, jika kadar GABA ini tinggi, ini akan mengakibatkan aktivitas dan fungsi tubuh menurun. Nah, akibat dari menggunakan ini apa? Si pengguna akan mengalami sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, hilangnya nafsu makan, serta sistem pernapasan akan gagal berfungsi. Nah, kalau seperti ini akan fatal banget ya. Ini akan terjadi kematian karena kita tidak bisa bernafas. Untuk contoh dari depresan ini adalah opium, barbiturat, alkohol, dan juga ganja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jenis halusinogen. Nah, efek dari jenis halusinogen ini adalah menyebabkan halusinasi. Salah satu cara kerjanya adalah dengan meningkatkan efek neurotransmitter serotonin, sehingga kemampuan otak untuk menerjemahkan impuls jadi kacau. Dampak dari ini apa? Penggunanya akan merasa ngefly dan terlepas dari dunia nyata. Terus berbicaranya ngelantur dan nggak masuk akal. Dan juga tidak bisa merespon stimulasi dengan baik. Contoh dari halusinogen ini adalah LSD, PSP, dan senyawa psilocybin, serta psilosin yang ditemukan pada magic mushroom. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari nafza berdasarkan efek yang ditimbulkan si pemakainya. Apakah ada lagi, Kang Harto? Nah, ini berdasarkan efek ketergantungan si pemakainya. Yang pertama ada narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama ini memiliki efek ketergantungan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan terapi pengobatan dan hanya digunakan untuk iptek saja. Contohnya heroin, kokain, dan juga ganja. Selanjutnya narkotika golongan kedua. Efek dari narkotika golongan kedua ini, ketergantungannya dari narkotika ini sedang, sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan ataupun pertumbuhan dan perkembangan iptek. Contohnya adalah morfin, petizin, dan benzetizin. Nah, selanjutnya ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini
efek dari narkotika golongan ketiga ini adalah sangat rendah, sehingga ini banyak dimanfaatkan untuk terapi pengobatan, serta selalu dimanfaatkan perkembangan iptek. Contohnya kodein, propiram, dan kolkodina. Nah, selanjutnya kita bahas tentang berdasarkan efek ketergantungan pemakai psikotropika. Golongan pertama ini memberikan efek ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak disarankan untuk terapi pengobatan. Jenis ini hanya bisa digunakan sebagai ilmu perkembangan iptek saja. Contohnya seperti ekstasi, diazepam, LSD, dan esrazepam. Nah, adapun golongan yang kedua ini efeknya sama, ketergantungannya sangat tinggi, tapi masih bisa dipakai untuk terapi pengobatan. Contohnya seperti amfetamin, Ritalin, dan dexamfetamine. Dan untuk golongan yang ketiga, efek ketergantungannya ini sedang, sehingga lumayan banyak digunakan untuk terapi pengobatan. Contohnya ada fenobarbital, retofin, dan pentazocin. Dan adapun golongan yang keempat, efek ketergantungannya sangat rendah, sehingga golongan 4 ini sudah umum digunakan untuk terapi pengobatan. Contohnya ada diazepam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Agung selaku MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizik atas penyampaian materinya. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba oleh Kang Muhammad Fadli Maulana. Silakan Kang Muhammad Fadli. Baik, sebentar saya share dulu. Mohon maaf ya, ada sedikit kendala. Baik, rekan-rekan, sekarang menunggu Kang Muhammad Fadli Maulana, kira-kira akang-akang sudah tahu mungkin ya tentang jenis-jenis narkoba yang sudah disampaikan oleh Kang Muhammad Maulana Rizik. Gimana Kang, sudah bisa Kang Muhammad Fadli? Belum bisa dibuka, sebentar. Sambil menunggu coba Kang Fadli, boleh bertanya? Silakan. Izin bertanya, nama saya Nuroh. Sebelumnya mohon maaf off cam. Izin bertanya, jika narkoba tersebut dipakai untuk pengobatan, jika takarannya berlebihan akankah menimbulkan efek? Terima Baik, kasih. untuk Teh Nuroh, mungkin akan dijawab pada sesi tanya jawab ya Teh Nuroh. Oh iya, baik. Baik, karena belum bisa. Oh, oke, sudah bisa ternyata. Tes. Apakah sudah ada? Sudah Kang. Baik, terima kasih Kang Agung. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala, si PPT-nya tidak bisa dibuka. Bukan PPT sih, lebih ke Google Slide. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi tentang bahaya atau pengaruh buruk dari narkoba ini,
saya ingin sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu materi tentang pengenalan dan juga jenis-jenisnya. Di sana ada NAPZA. NAPZA atau narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Kang Rizik juga sudah memaparkan efeknya. Dan dari setiap jenisnya memiliki efek masing-masing. Dan di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang efek yang ditimbulkan oleh orang-orang yang umumnya menyalahgunakan narkoba atau mengonsumsi narkoba. Nah, dampak atau efeknya terbagi menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Kita mulai dari dampak fisik. Dampak fisik yang pertama yaitu gangguan sistem syaraf. Gangguan sistem syaraf itu seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan juga kerusakan saraf tepi. Terus selanjutnya ada gangguan jantung dan pembuluh darah. Contohnya seperti infeksi akut otot jantung dan juga gangguan peredaran darah. Terus gangguan pada kulit seperti penanahan ataupun alergi. Terus gangguan pada paru-paru seperti sulit untuk bernapas serta pengerasan jaringan pada paru-paru. Terus sering merasa sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh yang meningkat, terus pengecilan hati dan juga sulit tidur. Terus nomor 6 yaitu gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi di sini bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki seperti penurunan fungsi hormon, baik itu hormon estrogen, progesteron, atau testosteron. Terus pada perempuan biasanya ada perubahan periode menstruasi, terus ketidakaturan menstruasi dan juga tidak ada haid. Terus nomor 7 yaitu resiko tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Ini berlaku untuk yang menggunakan narkoba menggunakan jarum suntik, apalagi jarum suntik yang bergantian, karena bisa beresiko untuk tertular penyakit, apalagi penyakit HIV, penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Terus yang terakhir yaitu resiko overdosis. Overdosis itu adalah kemampuan mengonsumsi melebihi kemampuan tubuh untuk menerima. Dan overdosis ini bisa mengakibatkan kematian. Terus yang selanjutnya yaitu dampak psikis. Yang pertama, lambat kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, terus hilang percaya diri, apatis, penghayal, penuh curiga, terus selanjutnya lebih ganas dan lebih brutal, sulit berkonsentrasi, terus sering merasa kesal dan tertekan, dan cenderung menyakiti diri. Nah, jika kita cenderung menyakiti diri, kita pasti mungkin saja untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sama seperti orang-orang yang mengonsumsi narkoba ini. Mereka bisa berakibat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Terus selalu merasa tidak aman juga. Selanjutnya ke dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu ada gangguan mental, terus antisosial, terus bisa bertindak asusila. Terus yang kedua karena orang-orang yang mengkonsumsi atau telah menyalahgunakan narkoba ini sering dianggap merepotkan, mereka juga akan dianggap menjadi beban keluarga. Beban keluarga tidak hanya orang-orang yang suka rebahan dan malas-malasan, tetapi orang yang mengkonsumsi narkoba juga termasuk ke dalam beban keluarga ya Kang Agung. Kang Agung termasuk beban keluarga bukan? Alhamdulillah bukan Kang. Terus selanjutnya pendidikan mereka jadi terganggu dan memiliki masa depan yang suram. Dan di sini saya akan membagikan atau menampilkan beberapa transformasi orang-orang yang mengkonsumsi narkoba sebelum dan sesudah. Nah, bisa dilihat ada yang mengkonsumsi kokain, ganja, ekstasi, dan alkohol. Seperti yang bisa kalian lihat, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini, mereka menjadi lebih kurus, menjadi lebih tidak terurus, terus yang paling jelas mereka menjadi lebih jelek. Nah, apalagi kalau orang yang udah jelek terus mengonsumsi narkoba, jeleknya jadi jelek kuadrat kan, jadi lebih jelek lagi. Jadi sebaiknya kalian menghindari narkoba.
Terus selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu di sini bisa terjadi karena khususnya di Indonesia karena penyalahgunaan narkoba ini sering terjadi di kalangan remaja, dan remaja itu masih dalam masa pertumbuhan di mana mereka mempunyai keingintahuan yang kuat dan mereka penasaran terhadap hal-hal yang baru. Jadi itu termasuk ke dalam faktor individu. Terus selanjutnya faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, lingkungan pergaulan, bisa juga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Contohnya di lingkungan keluarga saat adanya broken home atau orang tua yang mendidik terlalu keras sehingga menyebabkan sang anak menjadi lebih berontak dan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Terus pengawasan dari orang tua yang kurang. Terus juga dari faktor sekolah atau pertemanan juga yang mereka mengonsumsi narkoba terus mempengaruhi teman-teman yang lain. Terus yang terakhir yaitu faktor nafsa. Faktor nafsa di sini adalah faktor dari narkobanya itu sendiri. Karena di Indonesia ini penyebaran atau penyelundupan narkoba itu sangat mudah gitu, sangat marak, sehingga nafsa atau narkoba ini mudah didapat dan juga mudah dibeli dengan harga yang murah. Jadi orang-orang yang mungkin sudah terjerumus ke dunia narkoba, mereka jadi lebih mudah lagi untuk mendapatkan narkoba. Sekian materi dari saya. Pesan terakhir dari saya yaitu say no to drugs, because drugs makes another problem, not solve problem. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di sesi tanya jawab nanti. Sekian dari saya kembalikan ke Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Fadli atas materi yang disampaikannya. Baik, acara berikutnya adalah penyampaian materi tentang produktivitas dan kreativitas tanpa narkoba oleh Kang Harto. Silakan Kang Harto. Oke, terima kasih kepada Kang Agung sudah memberikan kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan berbicara tentang kreatif dan produktif tanpa narkoba. Nah, buat menjadi kreatif dan produktif, kita bisa melakukannya tanpa perlu ada doping dari narkoba. Gitu. Nah, saya akan membahas tentang kreatif dan produktif pada kali ini. Kreativitas menurut pengertiannya adalah kemampuan dasar untuk menciptakan ide ataupun hal-hal yang baru. Nah, di sini kreativitas menurut Sandrock adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasa, serta berguna untuk menemukan solusi-solusi yang unik. Nah, di masa sekarang kan semua jenis kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk berbagai macam inovasi, baik dunia industri, pekerjaan, kesehatan, teknologi, dari semua itu pokoknya di dunia ini. Nah, terus apa sih yang membuat seseorang itu dianggap lebih kreatif? Kreatif itu lebih mirip dengan keterampilan yang dapat dipelajari. Menurut Business Daily menyebutkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, menghubungkan berbagai konsep ataupun isu, lalu menantang asumsi tradisional. Nah, dari hal-hal tersebut perlu dilatih untuk dikuasai. Nah, gimana sih caranya ningkatin supaya kita menjadi kreatif? Nah, di sini ada beberapa tips dan triknya. Yang pertama adalah kreatif adalah proses yang aktif. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa kalau misalnya kreatif ini perlu kita kembangkan setiap harinya. Itu. Karena kreatif ini bagaikan pisau yang harus terus diasah. Nah, dengan aktif mencari sumber inspirasi yang mampu memberikan kita ide ataupun motivasi. Karena skill kreatif ini kita juga bisa dapatkan lewat caranya baca buku, cari inspirasi lewat karya orang lain buat ide gitu, tanpa melakukan plagiat gitu. Nah, yang kedua ada mencari tantangan ataupun peluang. Nah, buat meningkatin dan mempertahankan, perlu adanya dorongan dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa mewujudkan ide-ide baru.
Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah lewat program magang, volunteering, ataupun yang bersifat menambahkan perspektif baru gitu. Caranya bisa berhubungan juga lewat orang lain. Jadi semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang-orang yang baru. Itu. Nah, yang ketiga ada melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita hanya melihat dari satu sisi saja, maka akan membentuk pola yang berujung hasil yang biasa saja gitu dan juga mudah ditebak. Maka perlu berbagai perspektif gitu. Setiap perspektif yang dicoba akan menemukan suatu pemahaman dari masalah sehingga akan mudah menemukan akar dari masalah tersebut. Ini dinamakan strategi Sapere-Federe dari Leonardo da Vinci. Nah, berbicara juga dengan tipe orang yang baru atau kita berkenalan dengan orang baru juga dapat memberikan sudut pandang yang baru. Dan juga kita bisa mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, lanjut ke produktivitas. Ada tips nih buat teman-teman yang masih bingung buat nentuin jadwal aktivitasnya. Mungkin masih ngerasa keteteran gitu ya. Nah, buat ngebantu kita lebih produktif, ada nih tekniknya yang bernama Eisenhower Matrix. Nah, teknik ini ngebantu kita supaya aktivitas ini lebih ringan dan juga lebih sistematis. Caranya adalah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Pada kategori yang ini, teman-teman utamain kategori pekerjaan yang memang harus selesai pada hari itu juga. Contohnya tugas sekolah, kerja kelompok, proyek pekerjaan gitu. Nah, kalau misalnya pekerjaan yang ini selesai, maka hal-hal yang lain pun akan terasa lebih mudah untuk dikerjakan dan diselesaikan. Gitu. Pada yang bagian kedua ada penting tapi nggak terlalu mendesak. Contohnya adalah pekerjaan rumah, workout, baca buku gitu. Jadi pada bagian ini pekerjaan-pekerjaan itu bisa dicicil itu pekerjaannya. Jadi kayak sistem cicil motor gitu. Nah, hal yang harus diwaspadai adalah sifat menunda-nunda waktu gitu. Itu biar teman-teman nggak keteteran nih kalau misalnya udah ada deadline gitu. Sehingga istilah lebih cepat lebih baik itu terlaksana gitu. Pada bagian yang ketiga ada mendesak tapi nggak penting. Maksudnya mendesak tapi tidak terlalu penting. Contohnya adalah mengurus hewan peliharaan, bikin makanan gitu. Karena di bagian ini kita bisa minta tolong ke teman atau ke keluarga kita buat melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir ada tidak terlalu penting dan juga tidak mendesak. Nah, bagian ini berisi tentang hal-hal yang bersifat untuk membuang kebosanan, bikin kita rileks gitu. Seperti main ke tongkrongan, scrolling IG, scrolling TikTok gitu ya, ataupun nonton televisi, ataupun ya jalan-jalan aja gitu. Nah, dengan menyusun skala prioritas tadi, diharapkan teman-teman semuanya bisa menjadi lebih kreatif dan juga produktif gitu. Nah, apalagi buat teman-teman nih yang sering ngerasa dikejar-kejar deadline. Nah, yang terakhir ada quote penutup dari Hidowu, berikut kata-katanya. Pikiran itu seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya, maka semakin kuat otot tersebut dan juga semakin banyak yang bisa ia jangkau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mangga, Kang MC. Baik, terima kasih Kang Harto atas penyampaian materinya. Acara berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan menyalakan mic, memperkenalkan, dan sebutkan pertanyaannya. Seperti yang sebelumnya, sudah ada pertanyaan dari Teh Nuroh. Bagaimana jika narkoba digunakan untuk pengobatan dan tidak sesuai dengan takarannya? Boleh dijawab, Kang Ahmad Fadli? Baik, gimana tadi bisa diulang? Jika narkoba digunakan untuk pengobatan dan tidak sesuai dengan dosisnya. Ya, narkoba memang salah satu jenis narkoba memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dalam pengawasan yang ketat serta harus ada dosisnya tentunya. Kalau melebihi dosis itu sama saja kita menyalahgunakan narkoba kan? Seperti itu.
Baik, gimana Teh Nurul? Apa sudah menjawab dari pertanyaannya? Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Saya mau bertanya, Kang. Saya mau Ya, bertanya. silakan. Oh. Silakan Kang. Dari Ya, mau silakan. bertanya tentang putar narkoba nih ya. Apa pendapat Akang tentang narkoba jenis ganja yang mana khasiatnya sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, namun di Indonesia sendiri masih belum dapat dilegalkan. Padahal banyak negara-negara di Eropa maupun di Asia sudah melegalkan penggunaan ganja ini baik untuk medis maupun untuk pemakaian pribadi. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Kang Ilham. Boleh dibantu jawab oleh untuk Kang Harto atau Kang Rizik? Ya, halo. Untuk ini boleh bantu dijawab, Kang Fadli? Halo. Mungkin menurut saya ya, kalau bagaimana pandangan terhadap narkoba jenis ganja, menurut saya karena di Indonesia sendiri masih banyak orang yang belum bisa membawa dirinya, terlebih seperti memakai penyalahgunaan berlebihan, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Begitu Kang Ilham. Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya mau Mangga. Silakan perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Nama saya Ariski. Saya mau bertanya soal tanaman ganja. Karena Kang ini sedang mensosialisasi nafsa, termasuk kan ganja juga termasuk narkotika. Nah, pendapat Kang ini bagaimana tentang legalisasi? Terus apakah memang benar layak tidak legalisasi ganja di Indonesia? Apalagi kan sebagai tanaman ganja itu industrinya untuk kesehatan lumayan bagus ya. Di Thailand sudah dilegalisasikan dan diperkirakan menurut situs LGN keuntungannya menyentuh 8,5 triliun rupiah. Nah, bagaimana pendapat Kang tentang legalisasi ganja, apakah layak di Indonesia, dan apa menurut Kang kesehatan, apakah emang benar untuk kesehatan memang perlu dilegalisasi? Baik, terima kasih Kang Ariski. Boleh bantu dijawab Kang Harto, Kang Rizik, atau Kang Muhammad Fadli? Saya izin berpendapat ya. Ya memang benar ganja itu atau tanaman ganja memang bisa digunakan untuk di kesehatan atau menjadi sebuah obat gitu. Namun legalisasi di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa tercipta atau dilaksanakan karena masih banyak yang pro dan kontra. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk kesehatan. Jadi masih abu-abu gitu. Jadi masih banyak yang ada yang mendukung, ada juga yang sangat-sangat menolak. Kalaupun legalitas bisa diciptakan di Indonesia, itu pun harus beserta dukungan pemerintah dan juga masyarakat orang banyak. Sedangkan orang-orang Indonesia cenderung melihat sisi buruknya ketimbang sisi baiknya kan. Benar-benar. Seperti itu. Terima kasih Kang Fadil. Gimana Kang, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, cukup puas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Akang Teteh yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari 3 narasumber kita. Dimulai pembahasan tentang pengenalan dan jenis-jenis macam narkoba. Kemudian yang kedua tentang pengaruh bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga tentang produktivitas dan kreativitas tanpa narkoba. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat bagi kita. Dan
membuat kita tergerak untuk menjauhi segala bentuk nafza. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait bahaya nafza. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang begitu antusias dan menyimak. Aplaus untuk para peserta. Saya Agung Praja Septian, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Di stop rekamannya.